Saya kira perlu sesi khusus nanti Pak Dian. Sekarang kita selesaikan pimpinan. Ya. Ngapain kita mau tunda lagi? Berapa lama lagi penderitaan rakyat ini? Ya. Apa kita mau jawab apa sama rakyat? Rakyat tunggu dulu, teruslah menderita. Kami sudah mau pulang. Begitu jawaban kita. Enggak, kita bukan itu juga maksudnya. Terima kasih. Ya. Pak Dirut, nggak ada pengusaha lokal lahir dari Pongkor sejak tahun 70-an sampai hari ini. Kalian tidak mengembangkan siapa-siapa di sana. Yang kalian kembangkan perut kalian sendiri kan? Rumah kalian tambah besar. Tapi rakyat di sana, ada tidak pengusaha lokal yang sekarang berasal dari Pongkor yang kemudian masuk dalam pertarungan perebutan proyek-proyek nasional? Nggak ada. Ini loh yang saya bilang jadi alat ukur kita pimpinan. Bukan angka-angka ini. Kalau angka-angka ini kita panggil auditor saja. Panggil BPK periksa, bener nggak? Yang saya butuhkan itu konkretnya mana? Kalian buat agrowisata di Antam sana, di Pongkor. Mana jalan nggak? Nggak ada pengunjungnya pimpinan. Semua buang-buang uang. Pimpinan BUMN ini kan harusnya membantu negara dan membantu rakyat. Itulah dalam kepala saya tentang BUMN, khususnya BUMN tambang. Nah, dalam prakteknya rakyat mana yang terbantu? Ada nggak datanya itu? Selama sekian puluh tahun, misalnya dari tahun 70-an, Antam di Pongkor ini sudah buat apa untuk rakyat Pongkor? Atau cuma membagikan sesuatu ketika ada bencana alam? Tapi nggak ada tuh. Kita mendengar laporan keberhasilan mereka membangun pengusaha lokal, kontraktor yang dipakai kontraktor Jakarta semua. Selama puluhan tahun. Dari situ ke situ, dari situ ke situ, dari situ ke situ selama puluhan tahun. Lo manfaat mereka apa buat alam yang terkorbankan dan rakyat yang terpinggirkan karena dibangunnya tambang di sana. Kan sekarang kalau kita pakai contoh Pongkor misalnya, rakyat sudah tidak bisa bercocok tanam tuh di atas sana. Penjagaannya sangat ketat, masuk pun tidak bisa. Nah, laporan ini mana? Bisa nggak kita dapatkan? Biar jelas bahwa kemudian BUMN tambang ini punya manfaat juga untuk rakyat sekitar. Negara lagi susah, refocusing di mana-mana, anggaran dikurangi, ditekan di mana-mana, tapi kita tidak mampu meningkatkan jumlah produksi. Seolah-olah BUMN dan problem negara ini terpisah, pimpinan. Negara-negara, BUMN. Harusnya BUMN mampu menjawab dong bagaimana kekurangan anggaran kita dalam situasi pandemi ini. Adanya BUMN ini tidak mampu memberikan jawaban itu, pimpinan. Ya, baik Pak Adian. Jadi secara angka kami nggak bisa menghadirkan sekarang. Kenapa? Kamu Dirut kan? Datanya nggak kita siapkan. Kenapa Dirut nggak punya ingatan tentang itu? Ya. Nggak, gini loh, batas itu nanti. Saya mau tahu jumlah luas tambang yang kalian miliki berapa, yang punya cadangan berapa, yang sudah diproduksi berapa, yang belum diproduksi berapa, dan kenapa tidak diproduksi saat negara sedang butuh uang. Kenapa bang? Iya. Nah ini yang saya bilang, kok kita nggak serius sih ngurus BUMN ini. Sementara berapa banyak Antam tidak bayar hutang ke sekian banyak kontraktor dan sub-sub kontraktor yang dipekerjakan. Ratusan miliar pimpinan. Dia bunuh pengusaha-pengusaha kecil itu. Kalau mereka tidak mampu, mereka minta PMN. Sementara pengusaha-pengusaha kontraktor subkontraktor ini bertebaran mati dengan alasan pandemi. Sekian puluh tahun Antam berdiri, tunggunya cuma 3. Terus kita mendengar paparan apa tadi? Jadi yang saya dengar tadi yang kita disampaikan ini apa? Saya tahu betul tentang Pongkor, Pak Dirut. Nggak ada pengusaha lokal lahir dari Pongkor sejak tahun 70-an sampai hari ini. Kalian tidak mengembangkan siapa-siapa di sana. Yang kalian kembangkan perut kalian sendiri kan? Rumah kalian tambah besar. Tapi rakyat di sana, ada tidak pengusaha lokal yang sekarang berasal dari Pongkor yang kemudian masuk dalam pertarungan perebutan
proyek-proyek nasional? Nggak ada. Ini loh yang saya bilang jadi alat ukur kita pimpinan. Bukan angka-angka ini. Kalau angka-angka ini, kita panggil auditor saja. Panggil BPK periksa, bener nggak? Yang saya butuhkan itu konkretnya mana? Kalian buat agrowisata di Antam sana, di Pongkor. Mana jalan nggak? Nggak ada pengunjungnya pimpinan. Semua buang-buang uang. Nah yang seperti ini, coba pertanggungjawabkan CSR kalian berapa, kemana, bagaimana pengelolaannya. Saya minta jawaban tertulis ya pimpinan, karena dari dulu kita 3 kali kunjungan kerja kita ke Pongkor, nggak pernah saya dapatkan itu. Sejak dulu. Dan sampai hari ini saya masih mempertanyakan tanggung jawab Antam terhadap 200 rumah rakyat yang dibakar di sana. Sejauh mana kalian peduli ketika mereka tidak punya tempat tinggal? Kenapa di PT Timah bisa ada penambang rakyat di Antam, di Pongkor tidak bisa? Kenapa tidak dicoba dirangkul rakyat itu seperti merangkul rakyat di sana? Toh kekayaan alam itu juga bisa dikelola bersama-sama. Dan undang-undang memungkinkan itu. Beberapa koperasi sudah coba mengajukan untuk ikut menambang di sana, tidak pernah terrealisasi kok. Untuk sementara itu dulu pimpinan. Terima kasih. Saya kira perlu sesi khusus nanti Pak Adian. Sekarang kita selesaikan pimpinan. Ya. Ngapain kita mau tunda lagi? Berapa lama lagi penderitaan rakyat ini? Ya. Apa kita mau jawab apa sama rakyat? Rakyat tunggu dulu. Teruslah menderita. Kami sudah mau pulang. Begitu jawaban kita. Enggak, kita bukan itu juga maksudnya. Terima kasih. Ya.